Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Perekonomian Indonesia pada program studi S1 Manajemen Universitas Tidar akan menjelaskan tentang masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nama saya Anang Ma'ruf, NPM 1710103058, akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi dan syarat umumnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan jumlah angka penduduk yang disertai dengan adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Syarat-syarat yang diperlukan agar perkembangan dapat berjalan seperti biasa yang diharapkan menurut Baldwin dan Mayer ada 6, yaitu yang pertama ada kekuatan dari dalam untuk berkembang. Yang dimaksud dengan kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Jadi, harus ada kehendak untuk menaikkan derajat hidup masyarakat tersebut. Kekuatan dari luar atau fasilitas-fasilitas yang ada hanyalah sebagai pendukung saja. Yang kedua, ada mobilitas faktor-faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar akan sangat membatasi penggeseran faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Nomor 3, ada akumulasi kapital. Akumulasi kapital merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berwujud kenaikan dalam volume tabungan real, sehingga sumber-sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan produktif. Kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kriteria tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamika suatu masyarakat. Kriteria umum investasi adalah mengenai produktivitas untuk perkembangan lebih lanjut. Produktivitas tersebut diartikan dengan produktivitas sosial marginal atau social marginal productivity yang tinggi. Nomor 5, ada penyerapan kapital dan stabilitas. Kapasitas setiap negara pada umumnya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital. Dan yang kedua, ada syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, ada nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru atau motif-motif baru, cara atau metode-metode produksi baru, demikian pula dengan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat tersebut. Saya Rohmah Mutahida, NPM 042. Di sini saya akan menjelaskan slide 5 sampai slide 8 mengenai syarat umum untuk pembangunan ekonomi. Mobilitas faktor-faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar atau market imperfection akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini, maka market imperfection harus ditiadakan atau dihapuskan, sehingga faktor-faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Yang selanjutnya yaitu akumulasi kapital. Akumulasi kapital dapat berwujud kenaikan dalam volume tabungan real, sehingga sumber uang yang semula untuk tujuan konsumtif dapat dialihkan atau diarahkan untuk tujuan produktif. Kriteria atau arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kriteria produktivitas sosial marginal ditafsirkan sesuai dengan perubahan-perubahan faktor-faktor tersebut dan biasanya menimbulkan perbedaan pendapat.
Beberapa faktor yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendapatan per kapita, pendapatan nasional, faktor-faktor waktu, kepentingan masyarakat, unsur pasar, dan titik pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu ada penyerapan kapital dan stabilitas. Penyerapan kapital dipengaruhi oleh dua hal, yaitu di satu pihak ditentukan oleh tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, dan di lain pihak oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Selain itu, juga dipengaruhi oleh masa perkembangan perekonomian. Misalnya, karena waktu yang ditentukan lama atau diperlukan lama, maka terjadi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran internasional. Saya Ratna Eka Mulia Putri, NPM 1710103075 akan membawakan presentasi pada slide 9 sampai 12. Nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, motif-motif baru, cara atau metode produksi baru. Demikian pula harus ada pertumbuhan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat agar supaya pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Jadi lembaga-lembaga ini harus bersifat dinamis dan selalu mengikuti terhadap perkembangan yang ada sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Masalah-masalah pembangunan ekonomi. Di sini ada pendapat dari beberapa ahli, yaitu yang pertama Irawan. Masalah pembangunan dalam negeri ini terdiri dari 3 menurut Irawan.
konsekuensi kebijakan pembangunan ekonomi yang telah diterapkan. Jadi di sini konsepnya yaitu kebijakan ekonomi diterapkan, lalu diadakan analisis kebijakan pembangunan ekonomi untuk membantu menjabarkan terkait dengan pemberian penjelasan atau rekomendasi atau preskripsi tentang kebijakan tersebut sehingga dapat diketahui konsekuensi kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Halo semua, perkenalkan nama saya Umi Dwi Astuti, NPM 17110103007. Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan dari Mbak Ratna Eka, dimulai dari slide 13. Oke, selamat menyaksikan. Penggolongan kebijakan ekonomi terdiri dari dua, yakni dalam negeri serta luar negeri. Penggolongan kebijakan ekonomi dalam negeri meliputi kebijakan fiskal serta kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan serta mengelola keadaan ekonomi dan pendapatan serta pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, penggolongan kebijakan ekonomi luar negeri terdiri dari bantuan teknis, investasi asing swasta, dan berbagai kebijakan tata niaga. Selanjutnya, contoh kebijakan penggolongan ekonomi yang pertama ada kebijakan fiskal seperti menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, mewajibkan kepemilikan NPWP, melakukan penghematan pengeluaran negara, serta melakukan pinjaman negara seperti obligasi pemerintah. Contoh kebijakan moneter meliputi kebijakan kredit, kebijakan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, serta memainkan jumlah cadangan perbankan. Kemudian, contoh kebijakan luar negeri seperti yang dilansir dalam Kompas bahwa pemerintah berupaya mendorong masuknya modal asing yang lebih besar dengan merilis 3 kebijakan paket ekonomi pada Jumat 11 Januari 2018. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat serta faktor pendorong dalam pembangunan ekonomi. Faktor penghambat pembangunan ekonomi meliputi 1. Pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran di Indonesia sangat tinggi, namun kualitas penduduk yang rendah dan produktivitas penduduk yang rendah pula. Yang kedua, pembentukan modal yang rendah. Yang ketiga, dependensi, dominasi, dan vulnerability. Dependensi adalah masih bergantung kepada negara lain. Dominasi adalah ada beberapa pihak yang utama dan menguasai, seperti dalam pasar internasional ada beberapa negara yang menguasai pasar, seperti Tiongkok, Cina, Jepang, ataupun Amerika Serikat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada vulnerability. Vulnerability merupakan kecanggihan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk menjalankannya, sehingga ada yang biasa disebut dengan hacker. Yang keempat adalah perekonomian dualistik. Selanjutnya ada faktor pendorong pembangunan ekonomi meliputi 1. Stabilitas ekonomi dan politik. Yang kedua, tingkat kepercayaan dunia internasional. Yang ketiga, kepastian hukum dan jaminan keamanan. Dan yang keempat, lembaga-lembaga ekonomi yang efisien dan tidak korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.